Saya punya saudara, teman yang kena diabetes tuh ujung-ujungnya kebanyakan gagal ginjal, cuci darah. Nah, itu ya apalagi kalau bukan karena kimia. Nah, semenjak itu saya putuskan untuk berhenti segala macam obat. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya Ibu ya ke podcast kita hari ini. Ibu boleh diperkenalkan dulu namanya siapa Ibu? Nama saya Tribuana Kusuma Wardani. Oke, keluhannya apa Ibu? DM diabetes aku. Ibu dipanggil apa enaknya? Ninut. Ninut ya, Ibu Ninut. Ya. Jangan Ibu Ninut, keluarnya apa tadi Bu? Diabetes. Oh. Diabetes sama lutut ya. Oh, osteoartritis ya. Sudah berapa lama kalau boleh tahu Ibu? Kalau diabetesnya sih saya yakin sudah sangat lama, tapi ketahuan secara medis diperiksa itu 2018. Itu langsung diangkat 317 atau 315 saya lupa. Gula darahnya. Gitu. Nah, terus langsung ke dokter. Ya udah, dokter kan vonisnya udah gitu langsung obat. Obat. Setelah divonis diabetes, apa yang paling beda? Dari kehidupan Ibu sehari-hari? Gak ada ya, kan waktu saya masih kerja ya. Ya biasalah kalau orang itu kalau sudah merasa ke dokter dikasih obat dokter ya wes sudah ada obat gitu ya. Ya jadi gitu. Kalau soal pola kehidupan nggak signifikan karena kerja susah ya, mau ngatur makan ya, di kantor juga makannya kan nggak banyak pilihan ya, udah itu aja gitu. Jadi saya memang bergantung pada obat gitu. 2000. Nah, saya udah cerita bahwa setahun saya jalanin hidup dengan obat. Nah, pengalaman selama setahun menjalani diabetes itu kok tiap periksa ke dokter tuh obat nggak berkurang tapi nambah. Tadinya cuma dikasih doang, lama-lama tambah. Tuh tiba-tiba lagi jadi 2 gitu. Jadi setahun itu saya benar-benar kok apa ya? Kok begini gitu loh. Benar kenapa Tuhan itu kan sesuatu yang alam. Obat itu sesuatu yang kimia. Nggak match nih, saya nggak mau. Dan saya punya saudara, teman yang kena diabetes tuh ujung-ujungnya kebanyakan gagal ginjal, cuci darah. Nah, itu ya apalagi kalau bukan karena kimia. Nah, semenjak itu saya putuskan untuk berhenti segala macam obat. Saya nggak minum obat, saya berhenti pergi ke dokter, dan ya itu ngejalanin gimana caranya supaya gula saya nggak naik. Nah, tapi karena nggak ke dokter, karena nggak minum obat, nggak terkontrol. Sampai suatu saat setelah 6 bulan saya berhenti obat, ketahuan lah badan saya nggak enak. Saya cek gula saya di 517. Wah, mana itu hampir 2 kali lipat ya Bu ya? Tinggi banget. Jadi saya jadi malah depresi. Jadi ya udah saya bilang, ya Tuhan kalau memang saya ujungnya harus terus minum obat ya saya balik lagi akhirnya ke dokter gitu. Ke dokter terus ya udah kembali lagi makan obat lagi gitu sambil terus berdoa aja gimana caranya gitu sembuh, tapi nggak bisa menemukan cara lain selain sembuh gitu aja. Terus selain ke dokter Ibu pernah berobat di mana lagi aja? Enggak Ya? berobat ke dokter sampai itu COVID. Nah, begitu COVID kita sudah nggak pernah kontrol dokter, nggak pernah keluar kan. Nah terus saya baca di Facebook kalau nggak salah, Facebook atau blastingan WA teman-teman teman SMA. Saya dulu Tarakanita kan. Nah itu salah satu yang blasting bahwa ada komunitas khusus penderita diabetes. Promonya waktu itu sembuh dari diabetes tanpa obat, tanpa tindakan operasi, dan tanpa apa gitu saya lupa, pokoknya 3 gitu loh. Saya bilang wah ini bagus nih gitu loh. Ya udah akhirnya saya masuk di komunitas itu, namanya jadi mereka penyembuhannya dengan pengaturan pola nafas gitu. Masuklah saya komunitas itu. Dan luckily masuk komunitas itu memang benar gula saya selalu di bawah 100 dengan ketat. Mereka tuh ada 3 lah. Apa ya? Pertama itu pola pikir bahwa diabetes itu, penyebab diabetes yang utama itu adalah pikiran dan perasaan stres. Kamu boleh puasa setahun gak makan apa-apa, tapi kalau kamu stres itu gula kamu bisa naik, dan itu terbukti. Gitu, stres. Jadi mengendalikan itu. Terus yang kedua pola makan. Pola makan itu adalah PMB, pola makan baru. Itu benar-benar menghindari produk tanaman. Karena gula darah dalam tubuh itu diproduksi oleh hasil
sinar matahari tuh Mas. Jadi kalau tanaman itu kan iya itulah gitu. Jadi benar gitu. Jadi benar-benar cuman daging segala produk hewani tanpa sekali, bahkan rempah pun kayak lengkuas, jahe apa tuh nggak boleh. Pokoknya produk tanaman lah nggak boleh gitu. Harus hewani ya Bu ya? Harus hewani murni. Cocok sama Pak Sultan. Iya, keto gitu ya, kayak gitu. Itu harus itu. Terus yang ketiga pola tidur. Siklus sirkadian. Tidur malam tuh wajib karena tidur malam itulah yang menurunkan gula darah. Orang kalau bangun-bangun malam hari pasti gulanya naik. Justru kalau tidur tuh jangan pagi hari, itu nggak boleh tuh, malah naikin gula kayak gitu. Pengetahuan tuh saya tahu dari komunitas ini. Terus kalau tuh pola gerak. Bahwa yang namanya olahraga tuh sangat wajib. Olahraga tuh nggak bisa dihindari, pokoknya wajib lah olahraga tuh karena itu membantu menurunkan gula darah. Terus sama pola nafas. Jadi di komunitas ini yang utama diajarkan cara-cara bernafas untuk membakar gula. Jadi memang benar. Nah, terus saya ikut komunitas ini, benar gitu. Saya terjaga itu dan sudah benar-benar lepas obat dengan gula terjaga. Setahun saya jalani, biasalah. Saya cari lah, ternyata murni keto itu bahaya karena tubuh manusia itu memang dirancang katanya sih harus makan sayur buah. Nah, saya kembalilah makan sayur buah. Nah, begitu saya kembali makan sayur dan buah, gula saya sulit di bawah 100. Tapi yang penting kan nggak 150 gitu. Nah sudah. Terus begitu COVID selesai, ngumpul-ngumpul lagi, lebih banyak reunian ya, makan nggak bisa jaga, mulailah gula tuh di atas 150, 200 gitu-gitu. Tapi ya tetap nggak mau makan. Jadi ya itu, tapi kan karena udah tahu ilmunya, begitu gula tinggi, olah nafas, begitu tahu lagi IF. Oh ya, saya intermittent fasting udah 16-18 jam dari dulu itu karena juga salah satu membakar gula gitu. Tapi kan lama-lama ya kapan gue menikmati hidup ya, udah intermittent fasting 18 jam begitu makan udah kagak boleh yang saya tuh kan penggemar cake, penggemar coklat gitu kan nggak bisa ya Mbak gitu. Jadi ya sudahlah, saya berdamai dengan diri saya yang penting gitu. Jadi nah sejak itu apapun upaya mengurangin gula kok tidak signifikan hasilnya. Makanya ketika saya ikut ini saya juga curiga, paling terapi biasa ya. Paling enggak signifikan lah dalam penyembuhan gitu loh. Jadi curiga saya, udahlah ya ada kebetulan sama anak saya dikasih, udahlah mama kalau mau apapun kakak yang biayain gitu, ya udah saya jalanin gitu, ada duka gitu. Gitu. Gitu sih. Saya datang dari Facebook. Apa bedanya Bu di sini sama yang Ibu rasain sama yang Ibu udah pernah jalanin? Hasilnya? Saya datang itu gini, saya ya karena manusia saya sangat curiga gitu ya. Saya coba saya cek. Saya sebelum berangkat gula saya 217 kalau nggak salah. Saya berangkat. Saya terapi. Terus si mbaknya bilang, ibu coba nanti. Ibu tadi kan dicek, nggak usah mbak, tadi pagi saya di rumah sudah gitu 217 paling nggak beda jauh. Oh ya sudah kalau sudah gitu. Nanti habis terapi pulang ibu coba cek ya, ada penurunan apa tidak gitu. Oke, gitu. Nah habis pulang saya cek 115. Wow 115 gitu, kagum. Tapi tetap aja gimana ya, karena makannya nggak ini ya udah mungkin lah gitu, mungkin memang 117 orang tadi saya belum begitu makan banyak gitu, walaupun saya belum makan tapi udah gitu. Tapi ya saya cerita sama anak saya happy, ya udah mah terusin aja gitu, lumayan loh kak, udah mah apa artinya uang segitu. Banding mas sebutan gitu. Oh ya saya sebutin, pertama kali saya datang saya ditawarin paket. Enggak, saya bukannya ini ya mbak ya, kalau duit saya bisa bilang anak, tapi saya curiga ini nggak menghasilkan sesuatu, jadi saya nggak mau paket. Saya sekali datangnya perdatangan saya bayar, saya bilang perdatang saya bayar gitu. Ya itu perdatang saya bayar. Terus si anak saya ngancem, mama apapun itu harus rajin, mama jangan ini. Terus tadi ketemu sama mbaknya bilang apa? Iya ibu coba aja seminggu 2 kali, untuk kondisi ibu seminggu 2 kali cukup, telatenin. Nah begitu saya sudah 7 kali datang, jadi seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, akhirnya 7 kali datang. Cobalah HbA1c. Anak saya bilang coba mah HbA1c, diperiksa. Tanya, ibu terakhir kapan? Terakhir itu tahun lalu 6,7 HbA1c. Kemarin periksa itu kok 5,6. Sampai saya 2 kali balik ya. Bukan salah mbak, salah spesimen salah. Iya ibu bener ibu, enggak mungkin, saya tuh nggak mungkin, saya tuh DM saya masih tinggi mbak, saya bilang gitu. Ibu saya kapan? Ya tahun lalu sih, saya bilang gitu. Ya udah gini aja deh, ibu cek ulang aja.
Tapi saya nggak mau bayar loh Mbak, kata. Iya nggak apa-apa, kata saya gitu. Saya bilang tapi pasti ada kenaikan Bu, maksimal 3 poin lah gitu karena ibu udah makan gini gitu. Ini coba, diperiksa lagi 5,8. Oh berarti benar yang tadi. Iya. Berarti benar gitu. Dan jadi inilah pertama kali saya menemukan terapi yang benar-benar signifikan gitu, ada hasilnya gitu. Ini baru pertama kali setelah banyak terapi yang saya lakukan. Aduh saya bosen. Tapi Bu luar biasa loh Ibu. Anaknya support banget, sayang banget sama Ibu. Iya, Kebanyakan kita yang kesini malah orang tuanya mau anaknya nggak kasih. Loh. Udahlah ngapain sih Bu? Gitu. Loh. Banyak Bu. Ada yang dia kesini kan datang. Kita tanya Bu gimana kayak gini. Oh iya saya senang pokoknya di sini kata. Kalau di rumah saya dimarahin terus. Ibu tahu kan? Ada lah kalau kita sebut. Nggak. Itu saya pahami karena di komunitas saya yang itu semuanya tentang ibu apa-apaan makan kayak begitu apa gitu udahlah gitu-gitu. Nah ini pesen ya buat anak-anak saya jadi pengen nangis karena banyak teman saya yang mengeluhkan hal yang sama. Jadi ginilah untuk anak muda ya, kalau ada orang tua menginginkan sesuatu minimal kalau kamu curiga pada hasilnya aja minimal bahagiakan orang tuamu. Betul Bu. Karena kalau orang udah selesai saya, udah pensiun, udah nggak ada apa-apa lagi, udah concernnya pada kesehatan. Udah sosial saya ini udah ngumpul, udah mulai males, jalan, jadi udah ke dalam. Paling tidak bahagiakan orang tua kamu dengan keinginan dia. Toh keinginannya juga nggak yang aneh-aneh. Betul. Cari kesehatan. Cari kesehatan untuk dirinya sendiri gitu loh. Itu pesan buat anak muda memang benar sih. Itu yang dikeluhkan oleh teman-teman saya. Nah kita di sini kan kita nggak bisa pungkiri Ibu kan salah satu hasil kita yang bagus ya Bu dari terapi kita ya. Tapi kan semua tempat terapi ataupun semua servis pasti ada yang puas pasti ada yang enggak ya. Nah di kita juga sama, kebanyakan yang nggak ada hasilnya itu dia datang kok nggak ada hasil ya kayak gitu Bu, di rumah dimarahin atau dia nggak bisa berasa happy. Karena itu saya bilang kan tadi yang pertama, diabetes itu yang utama adalah pola pikir dan pola emosi. Hokam kamu mengharapkan orang tua kamu sembuh dengan jaga makan, dengan puasa, tapi kalau dia nggak happy, ini ada contoh ya, ini contoh di komunitas saya. Jadi ada seorang ibu yang sudah koma, itu. Nah pada saat dia koma itu gulanya 217, kan nggak tinggi-tinggi amat, tapi kondisi udah koma. Nah ibu ini itu musuhan sama adiknya, adik kandungnya. Jadi udah berapa tahun tuh mereka nggak saling bicara. Nah karena kondisi si ibu ini sudah sangat mengkhawatirkan, dipanggil lah si adik itu dirayu-rayu, udah ini kasihan gitu. Datanglah si adik dari luar kota. Ini ibu lagi di kondisi di Jakarta, di rumah sakit mana gitu di Jakarta. Si adik dari kampung didatangkan. Kamu tahu yang terjadi? Adik itu membisikkan sesuatu. Saya nggak tahu loh, minta maaf. Kata pokoknya dia membisikkan sesuatu. Gula dari 217 baru dicek. Itu hanya waktu kurang dari 3 menit dari langsung ke 678. Kurang dari 3 menit. Di situ membuktikan bahwa emosional itu sangat berpengaruh pada gula darah. Saya tuh juga gini, saya tuh kan menjalanin intermittent fasting itu 16 sampai 18 ya tiap hari saya lakukan gitu. Cuman 3 bulan sekali, ini udah 6 bulan sih, 6 bulan sekali saya puasa yang 72 jam untuk menguras gula. Itu kan saya lakukan tuh, saya tuh udah rutin. Itu tuh waktu itu ada sesuatu tentang anak saya. Gula saya langsung naik, berapa itu? 83 poin apa 85 poin saya. Jadi kayak percuma lah ya gue intermittent fasting gitu loh. Kalau stres ya. Itu. Jadi makanya di komunitas kami udah dijelaskan gitu bahwa 50 sampai 60% kenaikan gula darah itu adalah pola pikir dan pola perasaan, stres kayak gitu tuh. Baru di bawah itu 25 sampai 30% adalah makanan. Gitu. Itu bervariasi ya. Kadang ada orang yang pekanya terhadap makanan, tapi udah pasti yang namanya pola pikir, pola perasaan itu menguasai gula darah. Baru nanti tuh pola tidur yang saya tadi, pola gerak gitu loh, pola nafas yang itu gitu. Tapi yang signifikan adalah pola stres dan itu. Makanya kalau pesan buat anak-anak muda gitu, kalau orang tua, ini saya jadi pengalaman juga orang tua saya, papa saya waktu itu sakit jantung, mau bypass. Kita anak bilang janganlah Pak karena bypass banyak gagalnya lah apa gitu-gitu menentang gitu. Terus papa bilang apa sih yang kalian keluhkan? Duit gue, jantung gue. Terus kita mikir iya ya, kalau itu yang beri kebahagiaan papa ya sudah gitu. Walaupun akhirnya nggak lama setelah itu papa saya juga diambil tuh ya udah itulah Tuhan ya. Tapi pesan saya sih gitu loh, anak-anak muda, kalau kalian masih bisa support uang support, tapi kalau tidak
Ridoilah orang tua kalian mencari kesembuhan sesuai keinginan dia. Karena apa? Karena dia bahagia datang. Gue berusaha sembuh nih. Itu aja udah berapa persen terhadap ketenangan jiwa dia yang memengaruhi gula darah. Apalagi support kalian. Aku sampai bilang gini, Kak, kan lumayan Kak. Enggak Mama jangan sok tahu deh. Mama sekarang seminggu 2 kali sudah signifikan. Udah. Iya sih mbaknya juga bilang kalau udah kondisi begini seminggu sekali cukup. Ya udah, Mama kan udah dapat seminggu sekali dapat vitamin. Mama tahu sebulan ini seminggu sekali. Next sebulan sekali untuk maintain. Betul. Gitu. Kan Mama nggak mau obat masuk kimia. Ini kan nggak kimia. Apalagi alasan Mama. Iya sih, Mama cuma concern di with apa artinya segitu Mama dengan kebahagiaan Mama sehat akhirnya gitu. Mama baru ketahuan 5,6 aja segitu happy-nya gitu. Iya Kak, setelah bertahun-tahun normal gula darahnya, seneng banget aku. Sorry aku banyak ngomong ya. Gak apa-apa. Justru harus sih. Ini kan saatnya kita berbincang-bincang. Nah Bu, kalau ada mungkin yang bisa disampaikan gini, semua orang awalnya mungkin ya pasti kayak Ibu melihat iklan kita, wah skeptis nih, ya kan? Coba enggak, kemana-kemana juga udah nggak ada kasihan lah gitu ya. Boleh nggak apa yang Ibu bisa meyakinkan mereka biar coba terapi di sini Bu? Pertama yang jelas saya sangat menghindari obat kimia. Begitu saya ditawarkan sesuatu yang tidak kimia, saya mau. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua, ini kan cabangnya banyak ya. Iya betul. Gampang dijangkau, gitu, nggak yang di ujung Berung mana gitu ya, gitu kan cabangnya saya ternyata lebih banyak gitu. Terus yang ketiga yang pasti staffnya ramah, terus ngejelasin gitu loh Mbak gitu, dan saya senangnya di sini itu based on, jadi gini nggak yang cuman kalau di terapi yang lainnya di awang-awang gitu. Ibu kondisinya begini, kita terapi hasilnya kalau sini enggak. Pertama kali saya di sini dapat metode apa KIRMA ya. Kuantum ya. Waktu saya datang di situ saya ditunjukin, ternyata kondisi saya tuh amburadul, yang waduh nilainya tuh amburadul lah, merah semua gitu. Nah kemarin setelah 7 kali itu, Bu silakan. Ada beberapa poin yang udah hilang. Loh kok hilang Mbak? Ya kan udah normal Bu. Waduh, jadi di sini tuh sangat ilmiah. Enggak yang rasanya sembuh kan gitu. Kan ada orang bilang, wah sehat nih rasanya sembuh lah. Enggak, kayak gula darah juga lu mesti tes tusuk, udah nggak ada cerita. Nah di sini bukan cuma tes tusuk, di sini tuh ada KIRMA itu yang bisa ngebaca kondisi tubuh lu benar-benar fit, benar-benar pulih gitu loh, benar-benar dari yang angka merah jadi hijau jadi normal gitu. Terus semuanya kan di sini juga tensi lah apa segala macam gitu. Jadi ya ilmiah, ini ada ilmiahnya gitu loh. Gitu. Ada dokternya juga ya Bu ya? Oh ya, ini mungkin saya tuh ada luka di tangan. Luka di tangan, selama ini saya pikir benyeknya itu kalau gula darah saya lagi naik. Bener, dia memang gatel gitu ya. Nah si dokter itu bilang, dia nanya kan, Ibu pola gimana? Iya dok, saya selalu menghindari harus makan sayur. Kan saya juga baca di Glucose Goddess tuh mengatasi diabetes tuh juga jangan langsung dibom tubuh itu dengan gula. Itu pasti naik lonjakan tinggi itu bahaya. Jadi dilapisin dulu dengan serat. Jadi makan sayur banyak-banyak, baru setelah itu makan protein. Terakhir baru karbo, ya bentuknya yang kentang lah apa segala macam. Itu fungsinya yaitu selain si serat itu menahan gula, juga tidak terlalu lonjakan gula. Dan kalau kita udah kenyang sayur, kita udah kenyang protein, karbonya kan jadi dikit. Nah itu juga membantu gitu lah. Begitu wawancara, dokter bilang, oh jadi ibu sukanya salad. Iya dok, kenapa? Coba ibu periksa parasit. Wah saya kaget, kenapa dok itu? Ya karena sayuran ibu makan mentah. Ibu yakin gak petaninya menanam dengan apa pestisida apa segala macam? Bener juga nih orang, saya bilang gitu. Terus gimana caranya dok? Ya udah ibu periksa tinja untuk tahu parasit dalam tubuh ibu. Karena biasanya luka itu juga karena parasit ini banyak. Wow, saya jadi bener ya, ternyata yang menurut saya sehat nggak juga gitu. Begitu lu pulang, saya malas ya periksa tinja gitu ya. Tapi dokter bilang bisa aja juga coba ibu minum dulu buat cacing gitu. Bener, saya minum obat cacing, lu kok sembuh? Oh berarti benar gitu. Jadi di sini itu banyak yang saya temukan, saya happy banget di sini tuh. Selain saya terapinya, ketemu dokter yang buka wawasan. Oh iya ya gitu, dokternya ini banget gitu. Senang sih. Tuh. Ibu tadi aku dapat info ibu konsumsi herbal kita juga kan ya. Nah sebelumnya ibu pernah konsumsi herbal yang lain nggak selain dari kita?
Belum sebutin merek Mbak itu Mbak. Tapi ada ya? Ada. Saya ada tiga herbal yang dari luar juga dan harganya juga luar biasa. Gula saya bukan turun malah naik gitu. Oh, gitu. Makanya waktu di sini saya ditawarin terapi dan herbal, saya nggak mau ambil paket karena ya itu saya udah coba masuk tubuh, saya nggak mau lah gitu. Nah terus begitu terapinya ini sukses, berhasil, berarti herbalnya juga pastinya mendukung dong. Baru saya mau beli. Gitu. Jadi setelah sejauh ini konsumsi herbalnya apa yang terasa Bu? Beda dari yang lain nggak? Apa belum? Apa ya? Mungkin karena saya nggak sakit-sakit banget gitu Mbak ya segera aja gitu. Nggak belum sih. Ya cuma hasilnya itu kayak yang bicara sih jelas. HbA1c ya bicara ya. Hasil yang bicara. Hasil yang bicara itu aja sih. Kita bahkan ada ini loh, namanya Ibu Welly. Jadi HbA1c-nya itu 7,1. Wow. Dia belum cek dokter, tapi kita ajak podcast ini udah happy banget. Sekarang saya setiap hari naik turun tangga katanya. Oke. Saya tanya HbA1c-nya sekarang berapa Ibu? Saya belum cek. Tapi saya happy. Iya, karena itu dari orang diabetes tuh pikiran sama perasaannya gitu loh yang dijaga itu. Itu yang buat ini sih. Oke. Kalau gitu Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses terus, semoga bisa membantu banyak orang karena kan diabetes itu paling tinggi ya. Kalau diabetes paling tinggi loh, paling tinggi sama stroke ya. Aduh serem saya. Oke, baik. Kita terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Makasih Ibu waktunya ya. Sama. Ini langsung ke Depok lagi Bu? Iya, enggak biasa. Mak janjian sama teman di Blok M. Oh iya. Lanjut dulu ya.